Selamat sore untuk kita sekalian. Saya dari MPS Engineering akan membuatkan tutorial tentang pembuatan peta pendakian di salah satu gunung di Sulawesi Selatan, yaitu Gunung Lempu Batang. Jadi pertama-tama kita buka ArcGIS Map, dan kita buka juga link untuk pendownloadan data-datanya, biasanya di Indo Geospasial ya. Jadi di link ini, Indonesia Geospasial ini terdapat banyak data-data yang kita perlukan untuk pembuatan peta, seperti halnya data SHP, simbol-simbol untuk layout peta, dan 3D mapping model. Banyaklah yang di dalam. Saya sering buka ini, kemudian download, setuju, dan di sini saya sisa pilih yang ini, SHP rupa bumi seluruh Indonesia, dan ya seringnya saya pakai yang ini karena banyak di dalam itu, termasuk jalan, sungai. Jadi kita langsung saja, kita buka ArcGIS-nya, pilih file, dan new. Oke. Kemudian kalau sudah terbuka, kita atur koordinat sistemnya. Jadi kebetulan di Gunung Lempu Batang itu dia berada di zona UTM WGS 198450S. Kita pilih yang ini. Jadi Indonesia itu terbagi dalam beberapa zona UTM, teman-teman. Nanti sisa cari saja teman-teman berada di zona UTM berapa sebenarnya, supaya nanti ketika pembuatan petanya itu bisa di layout dan lokasi kita bisa ada di dalam peta kita sendiri. Kita buat di sini untuk penempatan legenda dan atribut peta lainnya. Begitu saja dulu. Langsung kita pilih add data, dan kita pilih yang di Kabupaten Bantaeng, karena kebetulan Lempu Batang itu ada di area Bantaeng dan Goa. Dan kita masukkan ini SHP kontur, pilih add. Nah, jadi inilah gambaran SHP kontur di wilayah Bantaeng. Kita ganti simbolnya, tulis saja kontur. Kita pilih yang ini, kontur topografi. Pertama kita pilih dulu yang 4. Nah, kalau sudah, kita pilih yang toponomi ini berisi data-data tentang tempat. Nah, kita akan munculkan nama tempatnya. Jadi ini adalah nama tempat. Jadi kita akan munculkan nama objek. Caranya kita klik kanan, properties, terus kita pilih label. Centang ini kita pilih nama objek yang ingin kita tampilkan. Kita pilih yang 4 dulu, 3 boleh. Oke. Terus kita cari dia gunungnya, lokasinya. Biasanya itu di daerah mana? Oh ya, di sini dia pasti Muncung Bawah Gerai, Muncung Lempu Batang, berarti. Dan ini Patiro, desa terakhirnya, berarti Patiro, Lempu Batang, Bulubaria, dan Bawah Kering ini harus berada dalam peta. Kita akan zoom peta kita ini. Jadi kita ambil dari sini saja dulu sampai di sini. Oke. Sudah seperti itu. Ini pun masih termasuk luas. Kita pilih lagi.
gitu. Oke, kalau sudah seperti itu, kita lanjut diperbaiki tulisan-tulisannya. Kita pilih dulu simbolnya, misalnya 10 saya pakai. Oke, kita perbesar tulisannya 8, kemudian add simbol, kita akan berikan dasar putih di tulisannya ini. Oke, kemudian kita pilih penempatan tulisan dari simbolnya ini, dia akan berada di bawah tengah itu, dan apply. Oke, kalau sudah seperti itu berarti kita sisa masukkan SHP jalan supaya kita tahu kita motor sampai di mana, dia transportasi yang kita pakai dia sampai di mana. Kita pilih road ini, apply, kemudian data sungai ini kita pilih yang lain ya, karena ini berbentuk garis river ya. Oke, dan terakhir kita masukkan batas daerah administrasi kecamatan ya. Ini kita turunkan jadi 0,5 ya. Secara sederhananya peta kita sudah siap. Jadi peta kita ini ada desa Petiro atau desa terakhir, kemudian Lompo Batangnya ada, Bawakarinya ada, Bulbarianya juga ada. Jadi kalau saya prediksi kemungkinan kita akan melewati jalur ini mengarah seperti ini. Kemudian kita akan naik di sini. Bukan ya, dia akan seperti ini. Ya, baru kita naik di sini. Saya belum pernah naik juga, makanya saya buat beta dulu persiapan untuk naik pendakian. Kalau sudah seperti itu berarti peta kita sudah bisa dikata jadi. Sisa kita masukkan peta-peta yang biasanya atribut peta. Kita pilih dulu map indeksnya, indeks peta. Grid peta, grid. Kita pilih grid, measure grid, kemudian label only, kita pilih yang 3000 saja, diseragamkan, next, dan kita apply. Kalau sudah di apply, kelas saja dulu gitu. Nah, sudah, nanti kita sisa taruh keterangannya apa, nama petanya apa, kemudian ini arah mata anginnya, skalanya, dan legenda dan indeks peta tentunya. Sini nanti dia akan kecilkan saja itu, kemudian ini sumber uang satu pasti bro. Kemudian kita memasukkan logo, kita pilih insert, kemudian picture, kita pilih logo kita, baru taruh di sini. Kita kasih keterangan peta apa ini, peta pendakian Gunung Lompo Batang.
Gunung Tumpu Batang. Oke. Sekarang kita bisa atur besar kecilnya nama peta kita ini. Kalau terlalu besar berarti kita turunkan di kecil lagi 20. Sisa mainkan yang ini saja. Ini kita geser-geser sedikit. Oke. Kalau seperti itu boleh. Kita sisa masukkan arah mata anginnya. Sekarang saya pilih yang ini. Kalau sudah, kita pilih skala teks. Skala teks. Simpan ini. Saya pilih yang ini sering. Skala teks. Ini. Berkomika. Sudah, berarti kita sisa tambah skala barnya. Di insert, kemudian skala bar. Oke, kita perkecil skala barnya. Kita ganti ini miles ke satuan meter, dan posisi miles ini saya akan taruh di bawah sini. Bisa pilih below center. Oke. Ini dia. Saya 38.000. Seperti itu. Kemudian sisa kita tambah legenda. Kita next saja. Legenda yang sudah jadi. Jadi ini legenda adalah isi dari atribut-atribut peta yang kita masukkan. Jadi kalau ini tandanya berarti dia itu toponimi atau nama-nama tempat, kemudian garis merah ini administrasi kecamatan, kemudian garis biru adalah sungai, garis merah terang ini jalan, dan garis ini agak kuning dia adalah kontur. Jadi sisa kita masukkan data atau map indeksnya. Jadi tadi kita pilih ini, insert, kemudian data frame. Baru kita klik kanan ini, properties, dan kita pilih ini, extend indikator. Klik layar ini, geser ke sana, kemudian apply. Kemudian kita akan tambahkan di dalam batas wilayah se-Indonesia. Jadi mesin tanda merah ini adalah tempat di mana peta kita ini berada. Kita zoom seperti ini. Seperti itu Gunung Lempu Batang, dia berada di area kakinya Pulau Sulawesi. Ya, jika sudah demikian berarti bisa dikata peta kita sudah ready, sudah bisa kita gunakan. Dan terkadang kalau saya sudah selesai pembuatan peta seperti ini, saya gunakan aplikasi yang namanya Avanza Maps untuk membaca peta dan menentukan posisi kita di peta Avanza Maps. Berarti kita simpan, save, Lempu Batang namanya, kemudian kita ekspor dia ke file PDF supaya dia jadi peta. Nanti bisa kita masukkan ke Avanza Map supaya posisi kita itu terbaca. Oke, sekira sudah selesai, peta kita sudah selesai.
Apabila ada kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan, dan kami dari MPS Engineering mengucapkan terima kasih banyak atas kunjungan teman-teman dan atas kemauan teman-teman untuk melihat tutorial kami ini. Jadi jika ada pertanyaan silakan hubungi saja. Kami pun menerima project seperti halnya pembuatan peta kecamatan atau desa atau sesuai dengan request customer, ya silakan di kontak saja. Mungkin sekian tutorial singkatnya, saya ucapkan terima kasih banyak dan selamat siang.